Tapi ternyata menurut teori beberapa ratus tahun terakhir, para ilmuwan mengetahui bahwa seluruh, apakah itu benda padat, benda cair, gas, itu tersusun atas atom-atom. Atom itu tadinya menurut Thomson itu, menurut Dalton itu dianggap sebagai sebuah unit terkecil dari satu benda yang merupakan padatan-padatan. Ternyata ada evolusinya lagi. Menurut Thomson itu seperti puding. Nanti berikutnya menurut Rutherford, atom itu dasar hasil eksperimen Rutherford itu adalah inti, kemudian di sekitar inti atom itu berputar-putarlah elektron itu, dan disempurnakan lagi oleh Niels Bohr bahwa ternyata elektron itu bisanya berputar-putar dalam orbit tertentu, tidak sembarangan, yang disebut memiliki derajat bilangan kuantum tertentu ya, n sama dengan 1, 2 dan seterusnya. Jadi yang kita lihat kenyataannya seperti benda padat yang tadi saya ceritakan. Bola itu kalau dilempar ke tembok itu pasti terpantul. Mulai menjadi pertanyaan karena partikel subatomik itu, jadi di dalam atom itu jauh lebih banyak ruang hampa ya. Jadi kita mulai berspekulasi kalau bola dilempar, jangan-jangan karena masing-masing itu banyak ruang hampanya, bisa masuk saja gitu ya. Masuk aja bola itu dan tembok itu tetap utuh. Ya itu berdasarkan fakta eksperimental yang kita bisa ulang eksperimennya mungkin puluhan kali atau ratusan kali atau ribuan kali, itu praktiknya nggak pernah terjadi. Masalahnya ketika lebih lanjut, temuan-temuan mutaakhir dari Max Planck menyikapi bencana ultraviolet maupun Louis de Broglie yang kemudian menafsirkan bahwa ternyata cahaya itu bisa bersifat partikel maupun gelombang ya, dan seterusnya ya. Yang menunjukkan bahwa ternyata elektron itu tidak bisa disebut materi saja, titik begitu, tapi pada saat tertentu dia juga bersifat gelombang. Di mana bagi pemahaman para fisikawan sampai saat itu, ya bahkan sampai saat ini juga ya, tapi terutama sampai saat itu adalah hal yang amazing, yang menakjubkan, atau bahkan hal yang tidak mungkin ya. By definition, partikel sekaligus gelombang itu tidak mungkin, karena by definition gelombang itu adalah sesuatu yang merambat tanpa adanya rambatan partikel. By definition, contohnya gelombang air, energinya merambat tapi ya air lautnya itu secara total tidak bergerak, atau gelombang elektromagnetik dan seterusnya. Nah, jadi kejadian yang tadi saya ceritakan tadi itu ternyata menurut mekanika kuantum bisa sebuah bola menembus tembok tanpa tembok itu berlubang. Ya. Tapi mungkin kalau dihitung berdasarkan persamaan Schrödinger itu peluangnya sangat kecil sekali. Sehingga mungkin practically kita sebut nol gitu. Nah,
Tapi kejadian-kejadian yang mirip itu sudah mulai bisa dilakukan secara eksperimental. Nah, ini membuat pertanyaan tentang realitas itu sebetulnya apa, materi itu sebetulnya apa, secara ontologis apakah materi itu nyata atau real, ini makin menguat ya. Nah, kemudian lebih lanjut setelah mekanika kuantum ini yang sekarang menjadi salah satu topik bahasan luar biasa dari para fisikawan ya, itu adalah teori Dawei atau teori string yang menggabungkan antara teori kuantum dan teori relativity. Karena dalam sejarahnya ternyata teori relativity ini lebih bisa untuk menjelaskan astrofisika dan hal-hal yang bersifat makro ya, besar gitu. Sedangkan teori kuantum itu sangat efektif untuk menjelaskan alam atom ya, alam atomik, subatom dan lain-lain. Nah, teori string adalah teori yang berusaha menggabungkan antara mekanika kuantum dan mekanika relativistik dalam rangka para fisikawan tuh 100 tahun terakhir ini betul-betul very ambitious mencari theory of everything ya, teori segalanya, di mana Einstein habis umurnya untuk itu, mungkin Stephen Hawking juga mencurahkan banyak perhatiannya ke sana, dan mungkin ribuan fisikawan lain. Nah, ini menarik untuk melihat bahwa salah satu sains yang boleh disebut induknya berbagai sains empirik yang sangat dibanggakan oleh sains empirik ya, yaitu fisika ini. Sebagaimana kita ketahui, salah satu monumen besar dari kemajuan sains modern itu adalah temuan dari Sir Isaac Newton, 4 hukum Newton yang dibukukan beliau dalam Natural Philosophy, Mathematical Principle in Natural Philosophy, ya matematik yang sudah sering kita bahas. Versi populernya itu agak jauh dari yang dituliskan oleh Sir Isaac Newton. Karena Sir Isaac Newton menuliskannya sebagai sebuah karya filsafat alam ya, tidak spesifik menyebut fisika. Bahwa di sana Isaac Newton menunjukkan betapa matematisnya tata surya itu. Saat itu belum ada pembahasan galaksi universe yang kita bahas ini, karena observable universe yang kita bahas itu baru mungkin dibahas, diestimasi dengan menggunakan teori-teori yang ada 100 tahun terakhir. Nah, jadi Sir Isaac Newton juga melakukan risetnya itu dalam rangka tidak lepas dari upaya ontologis untuk mencari ujung dari semua realitas, di mana dalam buku Principia beliau menegaskan kalau memang semua sistem solar system ya, tata surya yang sangat indah, yang terlalu amat sangat indah dan matematis itu tidak akan mungkin terwujud kecuali ada sebuah wujud yang maha cerdas yang ada di balik itu semua. Dan itu dituliskan beliau dalam bukunya Principia. Seingat saya halaman 400-an yang sudah agak belakang itu. Jadi saya kadang-kadang karena saya pecinta fisika, pecinta sains, agak takjub juga ya antara tulisan asli seorang maestro dengan sisi populernya itu gapnya agak jauh ya. Di buku itu rumus F sama dengan MA sama sekali nggak ada ya.
isinya matematikanya banyak geometri ya, banyak, sehingga mungkin perlu pemikiran khusus untuk melihat kaitan buku Principia itu dengan fisika yang populer saat ini. Walaupun tetap itu asalnya dari sana. Yang jelas-jelas hilang dari buku Principia ke buku fisika yang ada saat ini adalah sekularisasi. Dalam arti kalau bukunya Sir Isaac Newton itu tidak memisahkan antara fisika dan metafisika sama sekali. Malah dari hukum-hukum alam yang dia temukan berdasarkan mencocokkan atau melihat kesesuaian hipotesisnya Newton ini dengan data-data observasi sejak zaman para astronom sebelumnya seperti Copernicus dan lain-lainnya. Jadi Isaac Newton malah melihat ini sebagai sebuah jalan untuk menuju realitas yang lebih tinggi. Nah, itu yang hilang di fisika yang ada saat ini. Sebagaimana kuliah-kuliah kita yang lalu, bahwa sains itu bagaimana yang ditunjukkan juga dari pemikiran-pemikiran Sir Karl Popper, Thomas Kuhn, dan lain-lain ya, bahwa menjadi saintis yang hebat itu tidak harus kita menolak hal-hal yang sifatnya metafisis, menolak hal-hal yang sifatnya tak terindra, karena ya sains itu sebuah capaian manusia, filsafat pun, metafisika pun, agama pun merupakan capaian-capaian manusia. Artinya ya itu adalah bagian dari kemanusiaan kita ya. Kita itu beragama, kita itu melakukan penyelidikan saintifik, tidak ada kontradiksi satu sama lain. Demikian juga dalam pencarian realitas ini. Nah, ada hal yang menarik dalam pencarian realitas ini yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kita akan break dulu.